Asatidz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian hadis yang ketiga setelah pada pertemuan sebelumnya kita selesai 2 hadis, dan hadis yang ketiga ini juga sangat penting karena di hadis ketiga ini kita akan tahu apa itu bangunan Islam dan bagaimana terkait dengan beberapa hal yang permasalahan yang ada di dalamnya. Saya bacakan ya di Al-Haditsus Sadis, ya, hadis yang ketiga, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Abi Abdurrahman, ya, Abdullah bin Umar bin Khattab, ini anaknya Umar bin Khattab. Ya, biasanya kalau meriwayat yang meriwayatkan dari bapaknya, itu kita cara mendoakannya itu ada radhiyallahu taala anhuma. Seperti Ibnu Umar ini itu radhiyallahu taala anhuma, sama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, ya, Sayyidina Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah, di sini apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Ya, Islam dibangun atas 5 pilar. Ya, pilar yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, pilar yang pertama adalah persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Pilar yang kedua adalah wa iqamis sholati, mendirikan salat, wa ita'iz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil baiti, dan melaksanakan ibadah haji, wa shaumi ramadhana, dan menunaikan ibadah puasa. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam istilah hadis ada disebutkan juga muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada istilah juga dalam ilmu hadis nanti rawahu syaikhani. Kalau dalam hadis rawahu syaikhon berarti yang diriwayatkan 2 syekh, yang maksudnya adalah Imam Bukhari dan Muslim. Baik, selanjutnya adalah qala Abul Abbasil Qurtubi rahimahullah taala. Abul Abbas Qurtubi ini adalah syekhnya Imam Qurtubi. Jadi ada Abul Abbas Al-Qurtubi, dia yang punya karangan Al-Mufhim fi syarhi Sahih Muslim, yang mensyarah Sahih Muslim, dan dia syekhnya Al-Imam Qurtubi. Imam Qurtubi ini yang punya tafsir Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, dicetakan Darul Hadis Kairo 12 jilid. Dan tafsirnya terkenal, genrenya ya termasuk dalam ensiklopedia dalam masalah-masalah fikih. Abul Abbas ini ya syekhnya mengatakan Qurtubi ini, ya terjemahan kita itu nisbah kepada kota Cordoba di Spanyol. Ini mengingatkan sejarah yang panjang bagaimana kemudian Cordoba Spanyol jatuh kembali dan diusir Muslim dari sana gitu. Dan masjid-masjid diubah menjadi gereja. Tapi di sini Abul Abbas Al-Qurtubi mengatakan, yakni anna hadhil khamsa asasu dinil Islam. Jadi hadis di atas menjelaskan bahwa 5 tadi itu merupakan 5 pondasi dalam agama Islam. Wa qawaiduhu allati 'alaiha bunya wa biha yakum. Ya. Dan kaidah-kaidah atau prinsip yang di atasnya 5 hal tadi dibangun dan Islam itu berdiri gitu. Wa innama khassa hadhihi bidzikri wa lam yudhkar ma'hal jihadu. Ya. Dan disebutkan di situ
yang disebutkan hanya 5 saja, tidak ada disebutkan jihad. Padahal jihad itu katakannya ma'annahu yudhiruddin wa yukmi'u inadal kafirin. Padahal jihad itulah yang memunculkan Islam, meneguhkan dan mengokohkan Islam, wa yukmi'u inadal kafirin, dan juga ya, memadamkan atau menekan penentangan orang-orang kafir. Ya, dengan jihad itu orang kafir tunduk. Ini alasannya li'anna hadhil khamsa fardun daimun. Karena yang 5 ini itu kewajiban yang untuk selamanya, tidak temporal. Ya, kita sholat 5 waktu itu mau kondisi sakit tetap diwajibkan sholat, kondisi ya kalau tidak bisa berdiri tetap harus duduk, dalam kondisi perang kita tidak gugur kewajiban, ya ada sholat khauf dan seterusnya. Sedangkan wal jihadu min furudil kifayat, sedangkan hukum jihad sendiri itu masuk kategori fardu kifayah. Ya, fardu kifayah itu kalau sebagian melaksanakan maka gugur kewajiban muslim yang lain, seperti sholat jenazah. Kalau tidak ada yang melaksanakan sholat jenazah itu semua masyarakat dosa. Tapi kalau sebagian melaksanakan gugur kewajiban sebagiannya lagi. Waqad yasqutu fi ba'dil awqat. Dan ya, pada kondisi tertentu ya, kewajiban sebagian itu gugur ya gugur. Seperti ketika sakit atau tidak mendapatkan izin dari orang tuanya, maka ya, kewajiban jihadnya gugur. Waqad waqa'a fi ba'di riwayat fi hadzal hadis taqdimul hajj ala shaum wa huwa wahmun. Kemudian ini berkaitan dengan kenapa di hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim kok yang didahulukan haji dulu baru puasa Ramadan. Padahal urutannya baik kewajiban secara hukum yang puasa Ramadan dulu baru haji. Ya, haji kan terakhir. Kalau menurut pendapat ya di Syarah Ibnu Daqiqil Aid bahwa sebagian riwayat yang mengedepankan kata haji atas puasa itu ada sedikit lemah perawi atau hadisnya itu yang disampaikan. Wallahu alam. Allah Maha tahu. Ini pendapat dari Ibnu Daqiqil Aid. Nah, kemudian di bawahnya ini ada catatan dari Imam Nawawi. Ya, qala al-alama Muhyiddin Nawawi fi syarhihi. Jadi Imam Nawawi yang mengumpulkan hadis 40 ini, beliau juga yang punya syarahnya sebenarnya. Untuk terkait dengan hadis ini, dia membela hakadza ja fi hadhihi riwayah bi taqdimil hajj ala shaum. Memang riwayat yang benar ya sesuai yang di dalam Bukhari Muslim itu adalah kata haji didahulukan dari puasa. Ini dari apa? Wa hadza min babi tartib fi dzikr dunal hukmi. Jadi yang disebutkan itu dari segi dari kacamata tertib ya, urutan yang sesuai yang hafalan dari perawi, bukan masalah hukum. Kalau hukum ya urutannya tadi syahadat, kemudian ya sholat, kemudian zakat, ya puasa, baru terakhir adalah haji. Lianna shauma ramadana wajaba qabla al-hajj. Karena puasa Ramadan itu kewajibannya diwajibkan sebelum haji. Wa qad jaa fi riwayatil ukhra taqdimus shaumi 'alal haji. Dan ya, di riwayat lain itu disebutkan didahulukan yang puasa atas haji. Ya, masing-masing riwayat yang menguatkan satu sama lain. Kemudian di sini ada tanda alif ha. Alif ha ini tanda, kalau dalam bahasa kita tanda titik. Jadi ya dimaksud alif ha itu akifuhuna. Saya berhenti di sini. Fatanabbah, maka
perlu diingat bahwa hadis yang tadi itu berarti perkataan yang dinukil Ibnu Daqiqil Id terkait bahwa Abul Abbas Qurtubi yang mengatakan bahwa pendahuluan haji dari puasa itu ada segi lemahnya dari perawi itu dibela atau dijawab oleh Imam Nawawi dan dinukilkan oleh Imam Daqiqul Aid itu di kitab ini. Baik. Tadi hujahnya atau yang mendahulukan haji atau puasa di riwayat itu, dia mengatakan li'anna ibn Umar lamma sami'al musta'id yuqaddimul hajj ala shaum zajarahu wa nahahu an dzalik. Karena Sayyidina Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar, ketika seseorang mendengarkan ada yang menyampaikan atau riwayat hadis mengedepankan mendahulukan haji atas puasa, itu diingatkan oleh Ibnu Umar dan dilarang. Wa qaddama shaum 'alal hajj. Dan akhirnya mendahulukan lafal shaum 'alal hajj. Ini sesuai, kalau taufiknya itu sesuai dengan dikatakan Imam Nawawi, di riwayat lain adalah dikedepankan puasa atas haji. Ibnu Umar mengatakan wa qala hakadza sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya mendengarkan yang puasa didahulukan dari haji, itu yang saya dengarkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini permasalahan kenapa di riwayat Bukhari Muslim haji didahulukan dari puasa. Tadi Imam Nawawi sudah memberikan pendapatnya. Kemudian di sini Abul Abbas Al-Qurtubi yang dinukilkan oleh Ibnu Daqiqil dengan ini juga memberikan kisah bagaimana Ibnu Umar ketika mendengarkan orang yang mendahulukan lafal haji atas puasa itu diingatkan, karena yang dia dengar dari Rasul SAW adalah puasa dulu, setelah itu haji. Kemudian di riwayat Ibnu Umar, dari riwayat Ibnu Umar itu bunyinya adalah bunyal Islamu ala an ta'budallaha wa tukaffir wa takfuru bima siwahu. Wa takfuru bima siwahu, kalau tukafir itu mengkafirkan. Wa takfuru bima siwahu. Jadi hadis yang lain bunyinya adalah Islam dibangun atas yaitu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak beribadah kepada yang lainnya, atau kita tidak mempercayai atau meyakini dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iqamis shalah, dan mendirikan salat. Alif lam kha ini kepanjangan dari ila akhirih dan seterusnya kalau bahasa kita di ST. Baik. Wa fi riwayatin ukhra, di riwayat yang lain itu ada kisah anna rajulan qala li Abdullah bin Umar ala naghzu. Di riwayat lain seseorang itu mengatakan kepada Abdullah bin Umar setelah mendengarkan hadis, ala naghzu, mengapa kita tidak berperang, berjihad? Maka apa jawaban Ibnu Umar? Qala inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal islama bunya ala khamsin. Sesungguhnya sami'tu, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal islama, ya, Islam itu dibangun atas 5 pilar. Kemudian ada sebagian lafal itu khamsin, ada khamsah dengan hak, ya. Wa waqa'a fi ba'di turuq ala khamsatin. Kalau kita wakafkan itu khamsah bil ha, ya, dengan ha. Wa fi ba'diha bila ha, ya, tadi yang riwayat ini khamsin. Wa kilahuma sahih, ya, dua-duanya riwayat yang sahih. Wa hadzal haditsu aslun azimun fi ma'rifatid din wa alaihi timaduhu. Dan hadis ini, ya, posisinya sangat penting karena itu prinsip
kaidah dasar dalam pengetahuan bangunan Islam, dan hadis ini menjadi sandaran di beberapa dalam dalil-dalil ya, dalam dalil-dalil tentang bangunan Islam. Fainahu qad jama'a arkanahu. Karena hadis tersebut itu yang mengumpulkan semua rukun-rukun semua prinsip-prinsip dasar 5 bangunan Islam. Baik, ini kita selesai alhamdulillah hadis yang ketiga. Berarti lanjut ke hadis yang keempat nggih. Siap, Ustaz. Nggih. Langsung nggih. Ya, Keempat. lanjut. Okay. Kita lanjut ke hadis yang keempat, al-haditsur rabi'. Di beberapa syarah Arba'in itu dibuat judul besarnya fase tahapan penciptaan manusia dan tentang suratan takdir atau amalan terakhir seorang hamba. Di sini ini tadi kita sudah mengenal Ibnu Umar, anaknya Abdullah bin Umar. Di sini ada sahabat, ya, kita mengenal sahabat baru yaitu Ibnu Mas'ud. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu. Dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Nanti di ilmu hadis sendiri disebutkan ada al-abadilah al-arba'ah. Ya. Yang dikenal banyak meriwayatkan hadis, diantaranya tadi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas dan Abdullah Amru bin As. Al-abadilul arba'ah. Hadis Abdullah yang 4 yang banyak meriwayatkan hadis. Jadi Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, kemudian Abdullah bin Abbas dan juga Abdullah Amru bin As. Baik. Qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa huwa shadiqul masduq. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda terhadap kami, di hadapan kami, semoga Allah berikan keselamatan dan selawat kepada Rasul dan sahabat Rasul dan keluarganya, wa alihi alul bait. Wa huwa shadiqul masduq. Dan Rasulullah itu adalah orang yang percaya dan jujur. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Sesungguhnya tiap-tiap dari kalian dikumpulkan penciptaannya itu di dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah ini mungkin ya mani dalam bentuk mani, nutfatan. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian setelah itu menjadi alaqatan segumpal darah yang masanya mithla dzalik itu maksudnya adalah 40 hari lagi. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian setelah segumpal darah menjadi segumpal daging yang sama dalam proses selama 40 hari. Jadi ibaratnya 120 hari. Ya, 120 hari. Setelah itu baru summa yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah malaikat fayangfukhu fihi ruha. Kemudian diutus malaikat dan meniupkan dalam yang tadi ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Dan malaikat tersebut diperintahkan untuk menuliskan 4 hal. Ya. Bikat birizkihi, rezeki yang tadi makhluk yang ada dalam perut ibunya itu rezekinya sudah diatur. Wa ajalihi, ajalnya kapan matinya, wa amalihi dan juga amalan-amalannya, wa syaqiyun aw sa'idun.
Kemudian apakah orang tersebut sengsara atau bahagia, itu sudah tertulis semua suratan takdirnya. Kemudian di sini Rasul bersumpah, "Fawallahi alladzi la ilaha ghairuhu." Ya, demi Allah, zat yang tiada Tuhan selain dirinya, ya selainnya, inna hadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya ya, tiap dari kalian itu mengerjakan amalan-amalan penghuni surga, amalan yang baik ya maksudnya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'un. Sampai amalan-amalan yang diamalkan tadi mengantarkan dia hampir masuk ke pintu surga yang mencapai jaraknya hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, antara dia dan surga itu illa dzira'un, sehasta. Hasta itu dari siku sampai ujung jemari, ujung jemari kuku. Wa yasbiqu alaihil kitab, ya, kemudian suratan takdirnya menyebutkan ya kitab yang tertulis di Lauhil Mahfuz, suratan takdirnya, fayamalu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ternyata akhirnya dia mengamal amalan-amalan dia itu adalah amalan-amalan ahli neraka dan akhirnya dia masuk neraka. Wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un. Dan juga di antara tiap kalian ada yang awalnya semua mengerjakan amalan-amalan ahli neraka, semua yang dilarang, minum dan seterusnya, minum-minum dan seterusnya, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, sampai ketika amalan tadi hampir jarak dia dengan neraka itu sehasta ila dhira, tadi dari siku sampai ujung jemari. Ya, suratan fayasbiqu alal kitab, ya suratan takdirnya itu ternyata kemudian dia fayamalu bi amali ahli jannah. Ya, jadi di terakhirnya itu dia kemudian mengerjakan amalan ahli surga fayadkhuluha. Jadi kemudian dia akhirnya masuk surga. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim atau muttafaqun alaih au rawahu syaikhani. Ya. Baik. Ini hadis juga yang sangat penting bagi kita, bagaimana proses penciptaan, kemudian rezeki semua sudah diatur, bahkan apakah kita termasuk penghuni surga dan neraka, sengsara di dunia dan bahagia, itu semuanya sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, beberapa penjelasan di sini. Qauluhu wa huwa shadiqul masduq. Apa maksud dari perkataan Abdullah bin Mas'ud wa huwa shadiqul masduq, yang dia percaya di ai as-shadiqu fi qoulihi, yang perkataan Rasulullah itu ya, benar dan jujur, wa al-masduq fi ma ya'tihi minal wahyi karim, dan yang dipercaya apa yang disampaikan dari wahyu yang mulia. Ya. Apa yang disampaikan ya terkait dengan wahyu semuanya benar dan tidak ada Rasul tidak pernah berdusta. Qala ba'dul ulama makna qaulihi, sebagian ulama mengartikan ya makna dari inna yujma' khalqu fi batni ummihi, bahwa tiap dari kalian itu dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya, al-maniya yaqa' fir rahim. Jadi ketika mani dipancarkan ke rahim perempuan ya, muterik. Jadi dalam terpisah-pisah ya. Itu mungkin kita lihat hayawanul mani ya, terpisah-pisah. Kemudian fayajma'uhu Allah taala fi mahallil wiladah. Kemudian Allah kumpulkan itu dalam tempat kelahirannya, wilada minar rahim, ya, di rahim, selama fi hadhil muddah. Itu di selama masa kelahiran. Ya, kita mungkin di sini ilmu pengetahuan modern sudah lebih sebagaimana yang ada dalam
surat Al-Mu'minun. Itu ada salah seorang dokter yang akhirnya disebutkan masuk Islam setelah bagaimana urutan dari perjalanan mani sperma sampai menjadi akhirnya manusia itu persis seperti yang diceritakan dalam Al-Qur'an. Baik, waqad jaa an ibni Mas'ud fi tafsiri dzalika. Ini ada penjelasan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud dalam penjelasan tadi hal tersebut. Inna nutfata idza waqa'at fir rahim. Jadi mani atau sperma ketika sudah dipancarkan ke rahim, faradallahu taala ayakhluqa minha basyaran, dan Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan dari mani tersebut seorang manusia. Tarat fi bishril mar'ati tahta kulli dhufrin wa sya'rin tsumma tamkusu arba'ina lailatan. Yaitu ada kulit perempuan yang sebagaimana yang dijelaskan dalam perjalanan kita, bagaimana sperma itu berjalan dan akhirnya terpilih satu yang akhirnya jadilah di antara jutaan yang ada yang menuju rahim. Dan itu summa tamkutsu arba'ina lailatan. Jadi selama proses 40 hari itu jadi setelah masuk di rahim summa tasiru daman, kemudian menjadi segumpal darah di dalam fir rahim. Fadzalika jam'uha, dan itu maksudnya dikumpulkan itu adalah jam'uha itu penjelasan dari hadis. Wa huwa waqtu kauniha alaqatan, dan itulah waktu terjadinya alaqah segumpal darah. Kemudian qauluhu sabda Rasulullah SAW, "Tsumma yursalu ilaihil malak." Kemudian diutuslah malaikat, yaknil malakul muwakkal birrahim. Jadi ada malaikat yang khusus diutus untuk meniupkan ruh di rahim semua perempuan di muka bumi ini. Wa qauluhu wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Alif lam kha ini ila akhirih. Baik, selanjutnya terkait dengan hadis atau sabda Nabi, dan tiap dari kalian itu mengamalkan amalan ahli surga sampai seterusnya. Zahirul hadis, ya, kalau kita lihat makna secara tekstual, ya, jadi anna hadzal amila kana amaluhu sahihan. Jadi yang mengerjakan amalan itu, ya, dia mengerjakan amalan-amalan yang benar, sahih. Wa annahu qaruba minal jannah bisababi amalihi. Dan amalan tersebut yang akhirnya mendekatkan dia ke surga dengan amalan tersebut ya tadi. Hatta baqiyalahu ala dukhuli dzira. Sampai sisa tinggal masuk ke surga itu satu hasta tadi, satu dzira. Wa inna ma mana'ahu min dzalika sabiqul qadar alladhi yadhharu 'indal khatimah. Tetapi yang menyebabkan dia tidak jadi masuk surga itu karena ada suratan takdir yang itu sudah diatur ketika ajal menimpa atau ketika ketika di akhir kematian nanti, indal khotimah. Fa idzan al-a'malu bisawabiq. Oleh karena itu amalan-amalan itu ya saling mendahului, ya tadi amalan ahli surga, amalan ahli neraka, dan nanti yang menjadi standar atau penting itu nanti di akhir. Maka di sini biasanya Imam Bukhari itu ketika menulis biografi seseorang, ya kalau orangnya masih hidup dia tidak akan menuliskan karena itu masih belum aman bagaimana khotimah kematian terakhirnya. Ya, dia kalau sudah tahu husnul khotimah, mati dalam keadaan Islam, itu baru ditulis biografinya. Ini diantara salah satu ya penulisan biografi dalam yang ditulis oleh Imam Bukhari. Lakin lamma kanat as-sabiqatu masturat, lamma kanat as-sabiqatu masturatan anna, ya, tapi karena suratan takdir itu memang
terhijab, ya, tertutup dari kita. Wal khotimatu zahiratun ja'a fil hadis. Ya. Sama yang tertutup dari kita suratan takdir dan juga amalan-amalan yang akhir itu, dan juga khotimah, kematian terakhir seorang itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana zahiratun ja'a fil hadis. Ya, seperti yang disebutkan dalam hadis innamal a'mal khawatim. Sesungguhnya amal, ya, seseorang itu dilihat bagaimana akhir kematiannya. Kalau dia mati dalam keadaan muslim dan dia taubat, dan itu yang diambil zahir yang kasat mata bagi kita. Yakni indana binisbati ila ittila'ina fi ma'nal ashkhas wa fi ba'dil ahwal. Itu bagi kita, bagi kami, itu maksud dengan innamal amal bil khawatim itu dengan kita bisa menelaah dari lihat kondisi seseorang dari kondisi tertentu, yaitu kondisi terakhirnya kita bisa lihat itu. Nah, kemudian ada hadis lain yang menjelaskan, ya. Wa mal hadis alladzi dzakarahu Muslim fi sahihi fi kitabil iman. Ini Imam Muslim, yaitu menyebutkan hadis dalam sahihnya dalam bab atau kitabul iman. Jadi kalau di Sahih Muslim judul awal dibuat, judul besarnya adalah Kitabul Iman, dan dari kitab itu kemudian masuk bab-babnya. Di dalam kitab atau bab judul baru tentang iman, anna Rasulullah SAW, bahwa Rasul SAW itu bersabda, inna rajula la ya'malu bi amali ahli jannati fima yabdu linnas wa huwa min ahli nar. Ini keterangan juga tentang hadis, karena hadis itu satu sama lain saling menerangkan dan menjelaskan. Jadi disebutkan di situ Rasulullah SAW bahwa seseorang mengerjakan amalan ahli surga, ya, di pandangan kasat mata manusia, sedangkan sebenarnya yang dia lakukan adalah riya segala macam, sedangkan wahwa min ahlin nar. Sedangkan dia kalau di luar soleh, tapi di dalam ketika tidak ada manusia dan hanya ada dia sama Allah Subhanahu wa taala, itu melakukan hal-hal yang dilanggar oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu lam yakun amaluhu sahihan fi nafsihi. Kalau di hadis ini maka memang awalnya, ya, amalan-amalan dia yang di mata manusia, ya, kelihatannya soleh, tapi sebenarnya hakikatnya kita menyandarkan semuanya menilai seseorang itu dari amalan zahirnya, ya, amalan zahirnya. Jadi kita hanya mengandarkannya pada amalan zahirnya saja, dan kita tidak tahu bagaimana ternyata dia hanya karena pamer dan riya dan sebagainya. Wa ta'wilu ala karamillahi ta'ala wa rahmatihi. Ya.
Jadi tetap semua itu bahwa seorang mengamalkan amal soleh itu karena Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan kita dan karena rahmat, ya. Rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keterangan hadis tadi dari riwayat Imam Muslim. Kemudian keterangan wa qauluhu qabla dzalika, ya, sabda Rasulullah SAW sebelum itu, wa yu'maru bi arba'i kalimat bi kadbi rizqihi wa ajalihi wa huwa bil ba'il muwahhada fi awwalihi alal badal min arba'i kalimat. Jadi di situ disebutkan wa yu'maru bi arba'i kalimat, ba ini. Dia diperintahkan dengan 4 hal, 4 perkara. Bikat bi ini dimaksudnya bikat bi rizqihi, ya. Ba di bikat bi rizqihi ini kalau dalam nahwu itu ada namanya istilahnya badal, ya, nanti. Jadi bikat birizki itu adalah pengganti dari keterangan dari arba kalimat. Contoh badal itu apa? Contoh ja'al khalifah. Datang seorang khalifah. Ini kita masih bingung. Maknanya belum sempurna karena khalifah siapa gitu. Yang datang. Kalau yang datang Ja'al Khalifatu Umar, oh berarti tahu kita yang datang. Karena Khalifah Rasyid itu ada 4. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Maka Ja'al Khalifatu, datang Khalifah. Nah, Umar itu sebagai badal dari Khalifah dan menerangkan bahwa Khalifah, fungsi dari badal itu menerangkan siapa sebenarnya Khalifah yang datang. Ini juga menerangkan arba'u kalimat, akan menuliskan 4 perkara. 4 perkara itu apa? Maka badal ini pengganti ini yang menerangkan 4 perkara tadi, yaitu tulisan apa namanya takdir rezekinya dan ajalnya. Ya, ba al-muahada itu ba yang satu yaitu ba. Ini istilah dalam imla, ya. Fi awali walal badal min arba'i kalimat, yaitu badal dari 4 kalimat. Kemudian sabda Rasul wa syaqiyun aw sa'id marfu'un. Jadi marfu'un itu dhammatain di sini maksudnya au sa'idun. Kenapa? Padahal sebelumnya itu majrur. Ya, marfu itu gampangnya kalau lihat harokat dalam bahasa Arab, kalau marfu berarti dhammatain seperti sa'idun. Muhammadun itu marfu. Kenapa? Dhammatain. Kalau majrur Muhammadin itu kasroten berarti majrur. Atau makhfud dalam apa istilah nahwu yang lain. Di sini kenapa marfu? Karena li'anau khobar mubtada mahdhuf. Oleh karena itu, karena posisinya adalah sebagai khobar dari mubtada yang dihilangkan. Jadi dalam bahasa Arab itu nanti kalimat itu klasifikasinya hanya 2. Kalau enggak dia jumlah ismiyah adalah jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah itu apa? Jumlah ismiyah yang kalimat yang terdiri dari semuanya isim. Isim itu yang ada tanwin, bisa dimasuki jar dan dimasuki al. Seperti Muhammadur Rasulullah. Nah, itu Muhammad itu mubtada'nya, Rasulullah khabarnya. Ya, Muhammadun Rasulullah. Kemudian satunya lagi jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu adalah jumlah kalimat kata kerja. Kalau dalam bahasa Arab, kalau suatu kalimat diawali dengan kata kerja seperti qoma Muhammad, qoma berdiri Muhammad, ya, berdiri Muhammad, maka itu dinamakan jumlah fi'liyah. Maka di sini wa syaqiyun au sa'id ini ada yang dihilangkan yaitu mubtada'nya, yaitu huwa, takdirnya apa? Yaitu wa huwa syaqiyun aw sa'id. Jadi dia ya di dunia itu apakah sengsara atau bahagia. Kemudian penjelasan wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Jadi sabda Rasulullah SAW, fa walladzi la ilaha ghairuhu inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah ila qaulihi. Jadi sabda Rasulullah SAW, demi tadi demi Allah atau demi yang zat yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tiap-tiap kalian inna hadakum,
mengerjakan amalan ahli surga sampai sabda Rasulullah SAW, fayamalu bi ahmali ahli nar fayadukhuluha. Jadi sampai kepada ternyata dia ujung-ujungnya mengerjakan pada amalan ahli neraka dan ya, endingnya dia masuk neraka. Maksudnya di sini al-muradu anna hadza qad yaqau fi nadiri minan nas la annahu ghalibun fihim. Jadi ini masuk kategori ya tadi disebutkan fi ma yabdulin nas, kalau di sini juga di syarahnya ini masuk kategori istisnaat. Jadi kaidah yang bukan umum. Kaidah umumnya kalau orang soleh dari awal, insya Allah seterusnya dia akan mudah akan masuk surga. Tapi ada kaidah yang tidak umum, ya tidak umum yang jarang terjadi. Ya, ada juga orang melakukan amal soleh dari awal ternyata di akhirnya dia mengamalkan justru keluar dari Islam dan murtad dan sebagainya, naudzubillah. Itu terjadi juga, dan ini kaidah-kaidah yang tidak umum atau jarang terjadi. Sebagaimana orang ada yang belajar rajin, ya kaidah umumnya ya, belajar rajin insya Allah akan lulus. Tapi ada juga terjadi sudah belajar rajin dan sudah baca buku dan ternyata tidak lulus. Itu juga kaidah yang tidak umum. Kaidah umumnya adalah ini maksud dari hadis tersebut. Wa dzalika min lutfillah subhanahu wasi'atu rahmatihi. Dan ini merupakan kelembutan ya, kasih sayang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa itu tidak terjadi pada umumnya tapi hanya sebagian kecil. Oleh karena itu juga kita harus waspada terhadap hal seperti ini. Fa inna inqilaban nas minasyarri ilal khair katsir. Jadi kaidah umumnya perubahan manusia dari yang buruk menuju yang baik itu kaidah umumnya banyak. Wa ma inqilabuhum minal khairi ila syarr fa fi ghayatin nudur. Fa fi ghayatin nudur. Sedangkan perubahan dari baik menjadi buruk ya, akhirnya su'ul khotimah itu kaidah ya yang berlaku sangat jarang terjadi. Bisa dikatakan 0 berapa persennya yang terjadi. Walillahil hamd wal minnah ala dzalik. Kita bersyukur segala puji Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan yang menjadikan kaidah yang umum itu bukan sebaliknya. Bukan sebaliknya dari yang yang baik menjadi buruk itu yang banyak, tetapi yang banyak yang kita lihat, dan ini mungkin banyak kita lihat ya artis ya rock dan segala macam ya akhirnya tobat dan menjadi baik. Ya itu kaidah yang umum yang banyak yang terjadi. Bukan sebaliknya yang terjadi yang baik menjadi buruk, yang akhirnya murtad. Alhamdulillah itu hanya sedikit, dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa tajawuzun, dan bisa dianggap bisa ditolerir atau dimaafkan. Wa qalu inna rahmati sabaqat ghadabi. Jadi di hadis yang lain disebutkan bahwa kasih sayangku, rahmat itu mendahului kemarahanku, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini riwayat dalam hadis bahwa sebenarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu yang lebih dominan daripada kemarahan. Ya, kemarahan. Wa fi riwayatin taghlibu ghadabi. Di riwayat lain ya, rahmat itu yang mengalahkan kemarahan. Wa fi hadzal hadits itsbatul qadar. Nah, diambil kesimpulan juga dari hadis itu tentang pentingnya kita mengimani suratan takdir kama huwa madhab ahli sunnah, dan itu sebagai madhab dari ahli sunnah. Wa anna jami'al waqi'ati biqada'illahi ta'ala wa qadarihi khairuha wa syarruha naf'uha wa daruha. Dan semua yang terjadi, kejadian-kejadian yang ada, baik itu yang sekarang seperti corona, itu sudah menjadi qada, ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan surat takdirnya. Baik itu kebaikannya atau keburukannya, naf'uha,
manfaat atau madaratnya. Qala Allah Ta'ala la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Bahwa apa yang dikehendaki dan ditentukan oleh Subhanahu wa taala itu tidak boleh seorang makhluk mempertanyakan ya, apa yang sudah menjadi suratan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makhluk itu yang nanti akan ditanya wahum yus'alun. Mereka nanti yang ditanya tentang amalan-amalan apakah amalan yang baik atau buruk. Wala tirada alaihi fi mulkih. Dan tidak ada yang melawan menentang dalam kerajaannya. Yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Dia melakukan apa yang dia kehendaki dalam kerajaannya. Nah, kemudian qala al-Imam Sam'ani. Ya, Imam Sam'ani mengatakan, Imam Sam'ani ini salah satu ya, imam terkenal ya, karangan beliau dalam kitab Al-Ansab. Kitab Al-Ansab itu sampai 12 jilid. Ya, Al-Ansab tentang nasab-nasab kabilah ya. Itu sangat kitab yang sangat ya penting ya bagi kita mengetahui seperti sahabat itu nasab kabilahnya kemana, terakhirnya kemana, Abu Bakar dan seterusnya. Jadi kalau Imam Sam'ani mengatakan sabilu ma'rifatu hadzal bab. Jadi kita mengetahui tentang hadis ya, masalah takdir qadar tadi at-taufiq minal kitab wa sunnah duna mahtil qiyas wa mujarradil uqul. Kita harus mentaufikkan ya, memadukan hal-hal yang di atas itu dari Al-Qur'an, Alkitab maksudnya Al-Qur'an dan sunnah. Bukan hanya dengan melalui pintu kias atau rasionalisasi dari akal manusia, bukan itu. Ini ada keterangan apa catatan di situ Taufik Ibnu Daqiqil Aid itu memberikan catatan kayak yang pas itu bukan taufik tetapi tauqif. Wa hakadza waradat fin nasi al-manqul anhu wa kalimatu tauqif hiyal ajrar bil maqam wa adaku fi siyaq li ada'il makna al-matlub. Jadi catatannya Ibnu Daqiqil dalam Imam Sam'ani kayaknya lebih pasnya itu tauqif. Tauqif itu memang semua tentang ajal, takdir, seorang itu masuk surga atau neraka itu memang tauqif semuanya sudah ditentukan dari Al-Quran dan Sunnah. Baik, kita kembali lagi. Faman adalani taufik, ya ini sesuai dengan yang lafaznya Imam Sam'ani. Barang siapa yang tidak menerima atau taufik dari Al-Quran dan Sunnah tadi tentang adanya takdir, tentang seseorang itu sudah takdirnya masuk surga dan neraka dan seterusnya, maka dia akan tersesat minhu dolla watahin. Maka dia akan tersesat dan dia akan ya akan tidak arahnya tahin itu orang yang kehilangan arah dalam perjalanan. Maka dia akan sesat dan kehilangan arah tujuan fi majalil hirah. Dan dia akan selalu dalam keraguan-raguan. Walam yablugh syifa'un nafs wa la yasil ila ma yatma'innu bihil qalbu. Dan dia kalau hanya mengandalkan kepada kias dan rasionalisasi akalnya saja terkait dengan suratan takdir yang sudah ditarget Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengimani tentang melalui Al-Qur'an dan Sunnah, maka kalau dia melakukan itu lam yablugh syifa'un nafs, maka dia akan selalu dalam keraguan dan tidak ada obat bagi jiwanya dan dia tidak akan sampai pada apa yang menenangkan hati. Li'anna qadar sirru min asrarillahi ta'ala duribat dunahul astar. Takdir, suratan takdir itu merupakan rahasia dari rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan dan itu yang kita tertutup ya. Tertutup pengetahuan tentang suratan takdir itu waqtasa subhanahu bihi dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Wa hajabahu an uqulil khalq wa ma'arif wa hajabu an uqulil khalqi wa ma'arifihim lima ilmihi minal hikmah. Dan juga itu ya dia tutup dari
pengetahuan ya, ukul dari pengetahuan makhluknya, ya pengetahuan dan akal makhluknya tidak akan sampai situ karena ada hikmah yang terkandung dalam hal tersebut. Ya. Maka apa sikap kita? Wa wajibun alaina an nakifu haitsu haddalana fala natajawazuhu. Maka wajib bagi kita adalah kita harus berhenti sebagaimana yang sudah digariskan, ditentukan dalam agama, dan kita tidak boleh kemudian melampaui batas apa yang sudah digariskan. Artinya tidak boleh menanyakan kenapa kok takdirnya fulan jadi buruk padahal dia beramal saleh. Tidak boleh kita menanyakan. Sudah, kalau itu terjadi itu merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mengimani. Waqad hajaballahu taala ilmal qadari anil alam. Dan Allah sudah menutup tentang pengetahuan tentang suratan takdir ini dari alam, dari dunia ini. Fala ya'lamuhu malakun wala nabiyyun mursal. Dan tidak ada orang yang tahu baik itu malaikat atau nabi yang diutus. Jadi tidak ada yang tahu, bahkan malaikat atau nabi yang diutus tidak tahu tentang takdir yang akan menentukan dia. Ya, kita dalam surat Al-A'raf ya, Rasul mengatakan wala adri ma yaf'alu bi wala bikum. Rasul tidak tahu apakah yang akan suratan takdir Allah Subhanahu wa taala kepada nabi, apakah nanti akhirnya dia menang Fatuh Makkah atau terbunuh sebagaimana ada nabi-nabi yang lain ya, Nabi Yahya dan sebagainya yang terbunuh. Itu semuanya ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakila bisa juga dikatakan inna sirral qadari yang kasyifu lahum idza dakhalul jannah. Jadi rahasia tentang suratan takdir itu akan terbuka bagi kita, bagi makhluk itu ketika masuk surga. Wala yang kasyifu qabla dzalik. Dan tidak akan pernah tahu kita di mana sebelum masing-masing masuk surga. Jadi itu yang bisa diambil. Waqad thabatat al-hadits bin nahi an tarkil amal ittikalan ala ma sabaqa minal qadar. Maka ada hadis-hadis yang melarang kita ya, karena dalil bahwa takdir kita tidak baik, kemudian meninggalkan amalan soleh dengan ya prediksi ya bahwa takdirnya tidak baik. Maka tetap yang wajib adalah bal tajibul a'mal wa takalif allati warada biha syar. Tetap kita wajib melakukan amalan-amalan ya, dan semua takalif apa yang dibebankan oleh agama ini yang itu ada dalam syariat. Kullu muyassarun lima khuliqa lahu la yaqdir ala ghairu. Dan masing-masing sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, mudahkan bagi setiap makhluknya, dan apa yang sudah ditetapkan bagi seorang itu tidak akan akan ditakdirkan ke yang lain ya. Faman kana min ahli sa'adati yassarahu Allahu li amali ahli sa'adah. Ya, ini ya kesimpulan yang perlu diambil. Bahwa orang siapa yang memang dia masuk dalam kelompok orang-orang atau ahli yang bahagia, ahli surga, maka Allah akan memberikan kemudahan bagi dia untuk mengamalkan ya, amalan-amalan ahli surga, penghuni yang kelompok yang bahagia. Wa man kana min ahli syaqawati, dan juga bagi siapa yang masuk kategori orang yang penghuni yang buruk atau penghuni neraka, yassarahullahu li'amali ahli syaqawati kama fil hadits. Maka Allah juga akan mudahkan bagi dia ya. Dia akan mudah sekali melakukan maksiat-maksiat yang lebih parah lagi dan yang dilakukan oleh ahli syaqawah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis. Wa qala Allah taala, dan ini disebutkan dalam Quran surat lain, fasanuyassiruhu lil yusra. Jadi bagi orang yang beriman, wa amma wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka setiap orang yang yakin dan berbuat kebaikan
dan terus melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya Allah akan mudahkan baginya perjalanan untuk menuju surga, untuk mengamalkan amalan ahli surga. Sedangkan sebaliknya, ya, orang yang wakadzdzaba bil husna, yang mendustakan hari akhirat, apa yang perintah agama, maka justru amalan-amalan dia itu ya, justru seterusnya akan menjadi buruk, ya, dimudahkan untuk keburukan. Ya, itu kesimpulan yang tadi di sini. Dan ini qalal ulama, ya, ini ulama mengatakan wa kitabullahi ta'ala, ya, wa lauhuhu wa qalamuhu kullu dzalika mimma yajibul imanu bihi. Ya, semua lahul mahfud yang sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lauhnya dan pena sudah ditulis, semua terkait hal tersebut itu wajib kita mengimaninya. Wa amma kaifiyatu dzalika wa sifatihi fa ilmuhu ila Allah ta'ala. Sedangkan rincian bagaimana sebenarnya apa yang dituliskan, sifat-sifatnya, maka itu semua pengetahuan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, karena akal kita tidak akan sampai. La yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan seseorang tidak akan mampu mencapai pengetahuan ilmu Allah Subhanahu wa taala kecuali illa bima syaa, kecuali apa yang sedikit dibuka bagi sebagian untuk malaikat atau rasulnya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Maha tahu. Ya, ini terkait dengan hadis yang keempat. Ya, banyak sekali yang bisa diambil pelajaran dari hadis tersebut. Baik, Wallahu a'lam. Dicukupkan sini atau ke hadis kelima juga? Cukup dulu, Ustaz. Mungkin ada pertanyaan dari audien. Oke. Dari Ahmad di YouTube mungkin ada yang masuk pertanyaan. Belum ada, Ustaz. Belum ada. Belum ada. Nah, oke. Kalau belum ada nih yang tanya Ustaz, nanti terkait dengan takdir yang ada di Lauhul Mahfuz, Ustaz, ya. Itu ada penjelasan dulu, ada yang namanya takdir yang menggantung gitu katanya. Jadi ada yang bisa dirubah dengan doa. Nah, itu gimana Ustaz tanya penjelasannya, Ustaz? Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ada ini juga di bagaimana pemahaman sahabat tentang takdir ini, subhanallah. Jadi ini yang pernah terjadi ketika sahabat Abu Jarrah, ya, ketika ada wabah di Syam, ya, waktu itu. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ketika sampai dan masuk ke situ, sampai Abu Ubaidah ya menanyakan, apakah kamu lari dari takdir Allah, wahai Umar? Maka jawaban Umar, afir qadarillah ila qadarillah. Ya, saya lari dari takdir Allah ke takdir yang lain. Jadi maksudnya di situ adalah diambil kesimpulan, ya, seorang katakan sudah takdir wabah di satu tempat. Dalam hadis kan disebutkan kalau sudah di suatu tempat ada wabah, maka orang itu tidak boleh keluar karena akan membahayakannya muslim yang lain. Dan dia yakin apa yang terjadi pada dirinya sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengimani dan dia melaksanakan perintah Rasul, tidak keluar, dan dia mati dengan ridho atas takdir yang menimpanya. Maka ini iman yang kuat. Sedangkan yang di luar itu justru ya seperti Sayyidina Umar, selama dia masih bisa menghindari dan berada di luar,
tidak kemudian serampangan langsung ya saya masuk takdir apa sebagaimana tadi Abu Ubaidah. Ya. Itu ada takdir lain yang yang bisa kita masih ada opsi bagi kita untuk melakukan opsi yang lain yang kita melakukan takdir. Ini juga dijelaskan dalam Madarijus Salikin. Ya. Madarijus Salikin. Kalau seorang ya sudah diberikan Allah ikhtiar kemampuan ya, dia untuk makan, ya, dia punya kekuatan untuk makan, kemudian dia tidak menggunakan dengan alasan dia takdir dia ingin mati pada hari itu dan tidak makan, maka bisa dikatakan kematian dia itu maksiat karena dia masih ada opsi untuk ya katanya untuk makan dan sebagainya. Jadi kalau masih ada opsi, kita mencari takdir Allah yang lain itu. Ya, selama masih ada opsi. Kalau tidak ada opsi lagi itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tadi disebutkan sudah wabah dan dia sudah berada di situ, sudah ya memang sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Suratan takdirnya seperti itu. Jadi dengan seperti ini kita mengimani atau suatu masalah. Jadi kalau masih ada opsi, berarti itu ada takdir lain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dipahami oleh para sahabat ya. Para sahabat. Maka ketika Rasulullah dalam peperangan itu sahabat ada yang mengatakan bahwa yang ketika perang tadi itu mati syahid. Kemudian Rasul mengatakan dia min ahlin nar. Kemudian ketika ditanyakan karena dia tidak sabar. Jadi ketika dia tertusuk kemudian tidak sabar dia tusukkan lagi padahal dia masih bisa hidup. Nah, akhirnya justru seperti itu takdirannya. Dan kita kalau seperti itu takdir. Maka di sini sahabat itu sangat takut walaupun ada al-asyar mubasysyirin bil jannah. Ya, 10 yang sudah dijadikan masuk surga. Mereka sabar selama masih hidup itu masih ada potensi ya. Ada potensi untuk berubah. Maka disebutkan dalam hadis sebelumnya adraktu salasin ya. Saya mendapat 30 orang sahabat itu takut bagaimana akhirnya. Tidak menjamin seorang akhir, yang penting selama akhirnya dalam kondisi iman itu alhamdulillah. Tetapi yang tadi selama masih ada opsi-opsi yang lain ya, itu sudah takdir. Seperti tadi Nabi Yusuf di sumur. Ya itu sudah tidak ada opsi lain, sudah akhirnya dia harus sabar gitu dengan takdir yang ada diri. Jadi itu kita mengimani takdir. Jangan sampai kemudian yang terjadi yang nauzubillah kita menanyakan, menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah. Itu jangan sampai menanyakan. Selama Allah memberikan opsi masih kita bisa menghindari atau takdir yang lain, maka kita mencari takdir yang itu. Yang tadi masalah takdir al-du'a yaruddul qadar, ya itu benar. Jadi ya disebutkan dalam hadis itu doa ini nanti ke langit yang akhirnya mengarahkan takdir. Jadi ada takdir-takdir yang itu yang beropsi, ada juga takdiran sudah dari sananya dia sudah ahli neraka. Contoh dalam surat Tabbat yada Abi Lahabi wa Tab. Ya. Surat itu turun. Ini seorang mu'alaf Jerman mengatakan, saya beriman ini karena surat itu sudah takdirannya Abi Lahab itu ahli neraka. Dia waktu turun surat Al-Lahab itu kan Abu Lahab masih punya opsi untuk iman, ya kan? Padahal itu sudah turunnya ini Tabbat Abi. Nah, kalau dia beriman kan Quran berarti berubah. Nggak jadi. Nah itu sampai dia disebutkan dia punya 10 tahun, 10 kali kesempatan untuk masuk Islam. Tetapi yang jadi takdirnya jadi masuk Islam karena itu. Percaya kepada Al-Quran. Nah ini sudah takdir yang sudah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa
ya memang takdirnya seperti itu. Dia sudah menjadi ahli neraka. Ya sebagian yang itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian takdir lain seperti anaknya Umayyah bin Khalaf, orang musyrik kafir yang dulu memerangi Rasulullah, Abu Sufyan akhirnya beriman, ya itu takdir yang lain. Ikrimah juga. Ya, Ikrimah sahabat itu hasuna islamuhu. Jadi ini yang perlu kita fikih dalam memahami takdir. Jangan sampai kemudian terjadi kita hanya menggantungkan beralasan dikit-dikit itu sudah takdir. Selama masih ada opsi kita bisa ke yang lain, istilahnya masih opsi yang lain, berarti ada takdir yang lain yang kita itu kita melakukan atau mengimani takdir itu. Wallahu a'lam. Ya, jadi kalau dalam bahasa ini berarti sebenarnya orang itu punya dua takdir ya, ada neraka, ada surga, tinggal dia milih yang mana begitu. Yeah. Dan di dalam hadis ini. Ya, dalam hadis lain juga ya penjelasannya ya fimma yabdulinnas, berarti ya, seolah-olah ya di pandangan masyarakat ahli soleh ternyata kalau dia sendiri itu dia banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan hadis yang lain. Kemudian kaidah umumnya justru yang tadi disebutkan hadis, justru yang banyak yaitu orang yang buruk kembali ke jadi baik, bukan sebaliknya. Ya. Jadi yang kaidah yang jarang terjadi itu ya, mungkin bisa berapa persen, justru yang buruk yang baik menjadi buruk itu bisa disedikit. Kalau di sahabat sedikit. Ya itu pernah yang ya terjadi ya bisa dihitung katakan yang pernah hijrah ke Habasyah kan yang akhirnya masuk Nasrani kan ya sudah takdiran. Maka itu takutnya para sahabat selama masih hidup mereka benar-benar hati-hati karena tidak ada yang tahu akhirannya seperti apa dan itu juga kita selama hidup ya juga pelajaran kalau seorang masih hidup banyak potensi berubah. Jadi kita tidak hanya mengandalkan kebaikan dan tetap kita berdoa supaya berikan istiqomah sampai akhir. Tapi sunnah ya catatan takdir yang lain bahwa akan diberikan kemudahan-kemudahan kalau kita melakukan kebaikan, dibukakan kebaikan yang lain. Itu yang bisa terjadi. Wallahu a'lam. Artinya kita nggak boleh ya, waduh, ngapain berbuat baik wong daripada nanti juga akan masuk neraka gitu. Nggak boleh kayak gitu, karena itu sudah potensinya peluangnya lebih kecil daripada yang tadi, yang buruk itu kembali ke surga itu ternyata lebih banyak daripada yang baik itu ternyata ke neraka. Gitu. Di zaman dulu, di zaman pernah dijadikan alasan setelah zaman tabi'in orang-orang yang melakukan maksiat ya saya memang takdirnya sudah di neraka jadi dia zina segala macam itu sudah takdir. Dia berhujah seperti itu malah menjadi hujatan alaih gitu. Penetapan atas dirinya. Ya, dia menerapkan yang dia sebenarnya tidak tahu dan itu rahasia dari Allah. Akhirnya gimana ya? Jadi ini yang perlu kita hati-hati di situ. Alhamdulillah udah jam 10.30, sudah hampir 1,5 jam kita mengikuti kajian Ustaz Arif. Ada pertanyaan lagi nggak? Kalau enggak langsung kita tutup. Ahimad ada pertanyaan? Tidak ada, Ahimad? Insyaallah. Cukup, alhamdulillah. Jazakallah Ustaz Arif ilmunya. Insyaallah berarti pekan depan kita hadis ke-5. Hadis ke-5 insyaallah. Hadis ke-5 insyaallah. Mungkin itu kurang lebihnya mohon maaf dari Ani. Ini pesertanya sedikit karena sekarang lagi banyak acara barengan, jadi ini orang tuanya pada ikutan macam-macam. Afan Ustaz, mohon maaf. Ala kulli hal, jazakallah. Wassalamualaikum. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.